Adilkah ini untukku atau cukup? Adilkah ini untuknya? Pemerintah pusat telah memberlakukan PPKM darurat Jawa Bali dari tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. PPKM darurat diharapkan mampu menurunkan angka penularan virus COVID-19. Presiden Jokowi pun menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM darurat. Luhut menegaskan apabila ada kepala daerah yang tidak menjalankan PPKM darurat maka terancam diberhentikan. Selain itu, Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan akan ada sanksi pidana bagi pelanggar aturan PPKM darurat. Luhut yang memiliki latar belakang militer agaknya cocok bekerja dengan tim yang berlatar belakang militer pula. Maka sebaiknya Luhut mendorong agar pihak militer lebih berperan aktif di garis depan PPKM darurat. Karena dengan berbagai aturan dan sanksi PPKM darurat, ditambah dengan dominannya pihak militer dalam pengawasannya, maka dipastikan mampu menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Namun kemungkinan PPKM darurat dapat berpotensi menciptakan beberapa konflik soal hak, yakni konflik hak kesehatan dengan vaksinasi, hak beraspirasi, dan hak beribadah. Vaksinasi massal yang dapat dipastikan akan menghasilkan kerumunan massa meningkatkan risiko terjadinya tuntutan untuk membentuk kerumunan massa lainnya. Seperti rencana demo mahasiswa yang akan melakukan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait ketidakpuasan terhadap Presiden Jokowi. Namun, BEM-SI akan melakukan aksi dengan mempertimbangkan kondisi COVID-19. Sehingga logikanya jika kerumunan massa vaksinasi yang kemungkinan melanggar prokes boleh dilakukan, tentu para mahasiswa pun boleh membuat kerumunan dalam menyuarakan aspirasinya. Kemudian, selain hak beraspirasi mahasiswa yang akan dikorbankan saat PPKM darurat, ada satu lagi hak yang dirugikan, yakni hak beribadah Idul Adha yang bertepatan dengan hari terakhir PPKM 20 Juli 2021. Meskipun pemotongan hewan kurban tak harus dilakukan tepat di hari raya, namun kemungkinan kerumunan massa pemotongan hewan kurban tetap akan terjadi. Seharusnya kebijakan PPKM darurat Jawa Bali dilakukan mulai tanggal 3 sampai 17 Juli. Lalu diperpanjang lagi hingga 31 Juli 2021 jika PPKM darurat belum membuahkan hasil yang diharapkan. Apalagi dengan asumsi akan terjadinya kerumunan massa saat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban. Sehingga kebijakan PPKM darurat justru mengesankan pemerintah bersikap tidak tegas pada kegiatan yang besar kemungkinan menimbulkan kerumunan seperti pemotongan hewan kurban. Bukankah ini menunjukkan bahwa PPKM darurat justru menjadi manuver Presiden Jokowi untuk mengakomodasi kepentingan bisnis dengan dalih vaksinasi dan hak beribadah saat Idul Adha? Seandainya saja hak beraspirasi dan hak beribadah seperti sholat Id memiliki nilai bisnis, tentu akan lain lagi ceritanya.